warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Ibu Pravita Daniswari. Pepanggihan dinten menika, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru untuk kelas 8 semester 1, yaitu cerkak utawa cerita cekak. Nggih, menika KI kadalan indikatoripun. KI utawa kompetensi inti memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu kompetensi dasar atau KD 3.3 memahami cerita pendek berbahasa Jawa atau cerkak. Kemudian indikator, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik dalam cerkak yang meliputi tema, amanat, tokoh dan perwatakannya, latar atau setting, alur cerita, dan sudut pandang. Oke, apa kuwi cerkak? Cerkak utawa cerita cerkak dalam bahasa Indonesia disebut cerpen atau cerita pendek. Jadi cerita cekak karo cerita pendek itu sama. Nah, yen cerkak kuwi cerita gancaran kang ngandharake sarining kadadean utawa lelakon saka wiwitan tekan pungkasan kanthi cekak. Jadi sebuah cerita yang menjelaskan kejadian demi kejadian dari awal sampai akhir secara pendek. Nah, isi cerkak kuwi padet lan ringkes. Ceritane iki mung sak keplasan atau sekilas. Nah, ketika dibaca, yang diwaca kuwi suwene mung 20 tekan 30 menit. Jadi ketika kalian baca cerkak itu maksimal 30 menit biasanya sudah selesai ceritanya. Nah, seperti namanya, cerkak kan cerita cekak atau cerita pendek. Jadi ceritanya itu sekali jadi atau sekali cerita lalu tamat. Mungkin kita bisa ibaratkan seperti kalau kita nonton TV, cerkak ini seperti FTV. Kalian tahu FTV? Ya, jadi cerita cerkak ini bersama dengan FTV. Jadi sekali tayang atau sekali ada cerita langsung selesai. Ya, langsung selesai. Jadi cerkak itu sekali cerita langsung begitu ada cerita itu langsung selesai. Jadi nggak ada part 1, part 2, part 3 dan selanjutnya. Nah, itu cerkak. Jadi seperti FTV, sekali ada cerita langsung tamat atau ceritanya selesai, nggak bersambung lagi. Nah, begitu. Kemudian kita masuk ke titik ane cerkak atau ciri-ciri cerkak. Yang pertama, nomor setunggal, ciri-cirine kuwi isine cekak. Jadi isinya itu pendek. Kemudian amung sak keplasan we, jadi hanya sekilas saja. Jadi ketika dibaca atau didengar itu langsung tamat. Nah, seperti yang FTV tadi. Jadi ketika kalian baca itu langsung tamat, langsung ketahuan sad ending atau happy ending. Jadi tamatnya gimana, ceritanya berakhirnya gimana, kita langsung tahu cerkak itu. Nomor kalih, ceritanya fiktif atau karangan. Jadi cerita cerkak itu tidak nyata. Kalau kalian sering melihat seperti di TV, contohnya seperti cerita azab, katanya kan diambil dari kisah nyata, ya. Nah, kalau cerkak ini tidak nyata. Jadi ini hanya fiktif atau karangan si pembuat cerita cerkak itu sendiri. Kemudian nomor 3, paragane mung sithik. Paraga itu sama dengan tokoh. Jadi tokohnya itu kalau di cerkak hanya sedikit, paling hanya 1, 2 atau 3 saja. Jadi paling banyak mungkin itu 5. Jadi nggak sampai lebih dari 5, sedikit saja. Nah, kemudian yang nomor 4, alurnya mung tunggal. Jadi hanya ada 1 alur. Nah, perlu diketahui alur itu kan ada 3, maju, mundur, dan campuran. Campuran itu maju mundur. Nah, kalau cerkak itu hanya memakai salah satu alurnya saja. Jadi nggak mungkin pakai alur campuran. Jadi kalau nggak maju, ya mundur. Nah, kemudian nomor 5, ciri-cirinya itu adalah isine ngemot pitutur, panyaruwe atau kritik, piweling lan pasemon. Jadi isinya adalah berupa nasihat biasanya. Oke. Kemudian
Kemudian kita menuju ke unsur intrinsik cerkak. Unsur intrinsik itu berarti unsur dari dalam sebuah cerita cerkak. Ada 6 nggih. Ini sudah ada di sini, kalian bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya kita menuju ke unsur intrinsik yang nomor 1. Oke, yukui underan atau tema. Kalian pasti sudah tahu ya tema itu. Nah, underan utawa tema kuwi perkara kang dadi landesan utawi dasaring cerita. Jadi yang menjadi dasar sebuah cerita itu ya tema itu. Ya temane sedih, apa seneng, tema sosial, berarti kan di masyarakat, utawa tema kekancan. Kekancan itu persahabatan seperti itu. Kemudian nomor 2, nomor kalih, piweling utawa amanat, pesan moral sama ya. Kuwi pesene pangripta, pesannya yang nulis cerkak itu kepada si pembaca atau si pendengar. Nah, itu biasanya wujudnya pitutur atau nasihat. Ya, kemudian kita menuju ke unsur intrinsik nomor 3, yaitu paraga lan watak paraga. Jadi tokoh dan watak tokohnya. Nah, paraga kuwi wong kang diceritake di dalam sebuah cerkak itu. Jadi orang yang diceritakan dalam sebuah cerita cerkak. Nah, jenis yang paraga di cerkak itu ada 4. Yang pertama paraga tomo atau paraga utama, tokoh utama. Nah, tokoh utama ini hanya 1. Kadang kita nyebutnya serine, pemeran utamane. Nah, itu paraga tomo. Kemudian yang kedua paraga antagonis. Nah, ini antagonis nih. Ini paraga sing jahat, sing licik. Nah, itu antagonis. Kemudian paraga protagonis kuwi paraga sing apik. Jadi dia tokoh yang baik hati, itu protagonis. Kemudian tritagonis, kalau tritagonis itu tokoh yang netral. Jadi nggak memihak yang baik, nggak memihak yang jahat. Itu yang tritagonis. Oke, selanjutnya nomor 4, yokui latar utawa setting. Jadi setting atau tempat. Latar ada tempat, waktu dan suasana. Jadi latar kuwi gegayutan karo papan utawa panggonan. Tempatnya di mana? Misal neng sawah, neng kali. Terus waktu. Ono latar waktu. Nah, waktu kuwi misale enjing, siang, sore. Nah, kuwi wektune ing dina Minggu kuwi ya wektu. Lan suasana itu kahanane misale medeni, nyenengke. Nah, itu suasananya. Selanjutnya kita menuju ke unsur intrinsik nomor gangsal, nomor 5 ya, alur cerita atau plot. Alur cerita kuwi lakuning cerita kang sambung sinambung ndapuk cerita yang utuh, kang utuh. Jadi alurnya itu pasti ada di sebuah cerita, itu pasti ada alurnya. Wonten 3 alure. Nomor sepisan kuwi alur maju. Jadi kalau maju itu dari zaman dulu ke zaman sekarang. Jadi menceritakan zaman sekarang itu maju. Kalau mundur itu kejadian sekarang terus ingat kejadian dulu. Misalnya sekarang kalian SMP. Terus ingat dulu pas SD ceritanya pernah dibully atau pernah digarapi kancane. Nah, itu berarti alur mundur. Kemudian alur campuran. Kalau campuran itu maju dan mundur. Jadi menceritakan sekarang, terus ingat zaman dulu, terus ke zaman sekarang lagi. Nah, tapi kita harus ingat kalau cerkak itu alurnya hanya 1. Kalau nggak maju ya mundur, nggak mungkin maju mundur begitu. Kemudian unsur intrinsik pungkasan atau yang terakhir itu adalah pamawas pangripta atau sudut pandang. Nah, sudut pandang itu carane pangripta atau pencipta cerita itu netepake diri pribadi. Jadi sudut pandang di sini tuh maksudnya si pencipta cerita tuh jadi siapa sih di sini? Nah pamawas pangripta kan loro. Pamawas wong kapisan, kalih pamawas wong katelu. Kalau pamawas wong kapisan itu sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama berarti pencipta itu menceritakan dirinya sendiri. Berarti biasanya menggunakan tokoh aku gitu. Jadi ciri-cirinya Renita ini nek aku, pokoknya tokohnya aku itu berarti sudut pandang orang pertama atau pamawas wong
biasa. Nah, tapi kalau pamawas wong ketelu atau sudut pandang orang ketiga itu biasanya menggunakan nama tokoh. Misalnya Alia, Tasya, Vita, Paijo, Painem. Nah, kalau pakai nama itu berarti pamawas wong ketelu atau sudut pandang orang ketiga. Jadi ibu ulang sekali lagi, kalau sudut pandang orang pertama tokohnya aku, kalau sudut pandang orang ketiga itu menggunakan nama tokoh. Nah, menika kalau wau materi bab cerkak nggih, sampun cekap monggo bibardi. Rungokke rodi delok iki mau terus ditulis ning buku tulisnya dhewe-dhewe. Cekap semanten saking Bu Vita. Menawi wonten pitakenan saged komen ing ngandhap menika. Aja lali di-like, di-subscribe lan di-share nggih. Aja lali ugi saged follow Instagramipun Ibu @pravitadenis. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.